Selamat sore anak-anak komunitas Yedija. Kembali kita beribadah di ibadah online komunitas Yedija sore hari ini. Walau kita di rumah saat ini, ya kita tetap siapkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bersama Mami Helina di sini kita akan bersukacita, memuji, membesarkan nama Tuhan. Anak-anak yang di rumah bisa ajak mama, papa, adik, tetangga-tetangga mungkin yang ada. Ya, anak-anak harus ikutin ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Nggak boleh main-main lagi atau ngobrol lagi sama teman di sebelahnya ya. Jangan lupa nanti anak-anak share ya YouTube atau Yedija Terus ID ya untuk dibagikan ke teman-teman kalian ya di sekolah maupun di rumah. Ajak tetangga-tetangga kalian untuk mengikuti ibadah online sore hari ini ya. Bisa anak-anak bagikan subscribe ya untuk ibadah sore hari ini ya. Kita akan siapkan hati kita akan tutup mata, kita akan berdoa mengawali ibadah kita sore hari ini. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur saat sore hari ini Kau sudah mempertemukan kami kembali dalam ibadah online Tuhan. Walau kami bertatap muka Tuhan, melalui online Tuhan, melalui Tuhan media komunikasi Tuhan saat ini, kami percaya bahwa Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah ibadah kami sore hari ini. Kami undang Engkau hadir Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan masuk dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Tuh kami selalu menyenangkan hati-Mu. Siapkan hati anak-anak-Mu Tuhan. Mereka Tuhan yang ada di rumah, mereka yang ada dimanapun juga mereka berada Tuhan. Engkau akan siapkan hati mereka. Kami siap memuji Engkau, memuliakan Engkau. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh-Mu. Urapi anak-anak-Mu yang ada di rumah ya Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah komunitas Yedija sore ini. Haleluya, haleluya. Katakan amin. Anak-anak, kita akan memuji nama Tuhan, kita akan masuk hadirat Tuhan, kita undang Roh Kudus hadir di sini. Kita akan nyanyikan pujian, kini saatnya masuk dalam hadiratnya ya. Anak-anak semua sungguh-sungguh kita akan memuliakan nama Tuhan. Dengan sepenuh hati kita datang kepada Tuhan. Saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari tangan menyembah, sebab Allah
semangat ya untuk kita boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebab Tuhan baik, Tuhan kita baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya ya. Kita pakai gerakannya anak-anak ya, kita sukacita memuji besarkan nama Tuhan. Lebih-lebih lagi, masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian prasangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Bab Tuhan baik, bab Tuhan baik, bab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bab Tuhan baik, bab Tuhan baik, bab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhan, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Bab Tuhan baik, bab Tuhan baik, bab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bab Tuhan baik, bab Tuhan baik, bab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bab Tuhan baik, bab Tuhan baik, bab Tuhan baik, bab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, bab Tuhan baik, bab Tuhan baik, bab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, bab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ya, anak-anak yang di rumah, ayo kita tetap semangat. Kita akan puji Tuhan lebih-lebih lagi. Kita akan nyanyikan pujian suka-sukamu Tuhan. Anak-anak belajar lagu ini ya. Kita akan menyukakan hati Tuhan. Ya, semua bagi berdiri. Joget ya, yang di rumah ya. Mama papa ikut joget ya bersama anak-anak di rumah. Syalalalala dulu ya. Syalalalala, 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 syalalalala. Oh, syalalalala. Katakan syalalalala.
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Itulah hidup, la 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 la, jalalalala, jalalalala, oh, jalalalala, katakan jalalalala, 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 oh, jalalalala. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asal Tuhan ku senang, mau aku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Aduh, maminya sampai ngos-ngosan anak-anak. Anak-anak kira-kira yang di rumah pada joget nggak sih ya? Aduh, mami mau lihat dari sini ah. Wah, nggak kelihatan ya. Wah, anak-anak kalau yang di rumah semangat ya, kayak Mami Herina nih, nyanyi sungguh-sungguh sampai ngos-ngosan, sampai nafasnya habis ya. Anak-anak yang di rumah, kita tetap bersuka cita ya, walaupun kita ibadah online ya, seperti kita memuji nama Tuhan. Tuhan hadir ya, Tuhan ada bersama kita saat sore hari ini. Anak-anak harus sungguh-sungguh ya, kita belajar menyukakan hati Tuhan. Kita akan terus memuji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan pujian Jagaku Tuhan dalam kebenaran. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku ada di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku Tuhan dalam sucian Bapa. Rinduku ada di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Kau setia, pegang tanganku, Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian
kesucian Bapa. Rinduku ada di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna, sampai sempurna, sampai sempurna. Kita sembah Tuhan. Haleluya, glory haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Jagaku Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Jagaku dalam kebenaran-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, anak-anak-Mu di sini Tuhan. Untuk kami boleh Tuhan rindu selalu Tuhan di dalam menikmati hadirat-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan sore hari ini Tuhan. Roh-Mu bekerja atas kami Tuhan, urapi kami. Urapin anak-anak-Mu Tuhan, komunitas Yedija Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh selalu menyenangkan hati-Mu. Kami boleh Tuhan menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Terus bawa kami Tuhan, terus Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Untuk kami boleh selalu menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian ini, jagaku Tuhan dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku ada di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Benar Tuhan. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku ada di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Katakan ku percaya, ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Ku
kemuliaan buat Tuhan lebih-lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Kiranya pujian kami boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan dengar firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami. Siapkan kami Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan. Supaya kami Tuhan boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu. Buka pikiran kami. Roh Kudus-Mu bekerja, kuasai hati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami tidak, Tuhan Yesus, mampu berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan yang akan memimpin kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus Tuhan berbicara Tuhan. Kami hendak menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan kami sampaikan Tuhan boleh menjadi berkat untuk setiap orang yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Silakan duduk anak-anak. Puji nama Tuhan, anak-anak yang di rumah sudah menyiapkan Alkitabnya? Ya, kita akan dengarkan firman Tuhan. Buka hati anak-anak, ya, buka telinganya, ya, yang sudah yang ketutup rambut dibuka, ya, supaya kelihatan telinganya bisa mendengar jelas, ya. Anak-anak, fokus sama Tuhan. Di sini Mami Helina akan cerita mengenai Bapak Abraham yang percaya dan taat. Sebelum Mami Helina mengambil cerita dari kejadian, ya, di Kejadian 11 ayat 27, anak-anak nggak usah buka Alkitabnya dulu. Mami Helina akan cerita ada sebuah keluarga, ya, yang mempunyai anak satu namanya Ami. Ya, Ami ini tinggal di kota Cirebon. Ya, temennya banyak, dia rajin ke gereja. Ya, dia mempunyai sahabat yang namanya Sarah. Ya, dia suka bermain bareng, belajar kelompok, ya, makan bersama, sekolah bareng, main bareng, ya. Ketika Ami, ya, Ami adalah anak satu-satunya dari seorang bapak dan ibu. Ami adalah anak yang taat sama kedua orang tuanya. Ami rajin ke gereja, ya. Dia adalah anak yang dengar-dengaran apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Di sini Ami ketika makan bersama dengan keluarganya, papa mamahnya, ya, tiba-tiba Ami dikejutkan oleh suara mamahnya yang lembut. Ami, kita akan pindah dari kota Cirebon. Kita akan pindah ke Jakarta. Ya, kita akan memulai tempat yang baru. Mama, nanti gimana sekolahnya? Ami kan harus sekolah temennya baru lagi, sekolahnya baru lagi. Ami nanti gak punya teman, Mama. Ya, Ami nanti ke gerejanya gimana? Sahabat Mami Sarah gimana, Mami? Tapi papa mamahnya, ya, dengan lembut bilang, ya, papa harus pindah kerja karena papa ditempatkan di kota Jakarta, ya. Sebelum papahnya dipindahkan di kota Jakarta di tempat pekerjaannya yang baru, papanya juga sudah berdoa sama Tuhan. Kalau memang Tuhan sudah izinkan papa bekerja di Jakarta, pasti Tuhan akan memberikan tempat yang bagus. Tuhan akan menjamin, Tuhan akan memberikan keluarga ini, keluarga yang seperti di kota Cirebon, memiliki teman lagi, dia akan beradaptasi dengan lingkungan, ya, ke gereja, dengan gereja yang baru lagi, semua mengawali dengan yang baru. Ami di sini sedih anak-anak. Tapi mamahnya menghibur Ami, ya. Ami sedih banget sambil Ami menangis. Mama,
Ami nggak mau Ma, tapi gimana juga Ami harus nurut sama mama dan papa. Ya, papahnya merangkul Ami. Kamu tahu bahwa mama dan papa telah berdoa untuk pekerjaan papa yang baru. Jakarta memang jauh sekali dari kota Cirebon, ya. Tapi Allah berjanji akan menjaga kita di sana seperti Dia menjaga kita di kota Cirebon ini, anak-anak. Kata mamahnya, ya. Coba pikirkan Ami, ya. Ami bisa pergi ke Ancol, ya. Ami bisa pergi ke Dufan, ya. Lebih dekat kan daripada dari Cirebon ke Ancol ke Dufan kan jauh, ya. Di sana Ami cuma berapa menit juga bisa sudah sampai Ancol. Anak-anak yang di rumah sudah pernah pergi ke Ancol belum? Udah belum? Yang ke Dufan yang pernah siapa, coba angkat tangannya, Mami mau lihat. Rupanya sudah pernah semua, ya. Iya. Di sini Ami menjadi senang setelah mendengar kedua orang tuanya berkata di sana akan Ami bisa menemukan teman yang baru, yang baik. Tuhan akan memberikan teman yang baru, sahabat yang baik buat Ami. Lalu mamahnya juga dengan lembut berkata, Allah akan menjaga kita, bagaimana caranya? Tanya Ami. Begini Ami, kata papa. Dalam firman-Nya Allah berjanji untuk mengasihi kita dan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Dia telah berjanji untuk menjaga kita dan memberikan segala hal yang kita perlukan. Janji-janji Allah itu diperuntukkan bagi semua orang yang menjadi bagian dari keluarga Allah. Keluarga ini adalah anak-anak Allah yang setia, anak-anak yang selalu percaya, dia dekat sama Tuhan, ya. Dia selalu mencari atau saat teduh mencari hadirat Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga keluarga Ami ini. Iya betul, Ami bilang. Mamanya menambahkan, iya betul mama, kata Ami. Iya betul anakku, ya. Kita akan mendapatkan teman gereja yang baru, kita akan bertumbuh di sana, ya. Kita juga akan mau mentaati dengan menyenangkan Dia dengan cara taat kepadanya. Kita harus taat sama bosnya papi, ya, bosnya papahnya, ya, yang sudah menempatkan papahnya di Jakarta. Ami mendengarkan merasa tenang dan ya senang, ya, bahwa Allah tetap menyertai keluarga Ami. Ami akan pergi ke sekolah baru dan akan segera mendapatkan teman baru juga dan sahabatnya yang baru juga. Dia akan beradaptasi dengan lingkungan yang baru di kota Jakarta. Ami tersenyum sembari membereskan meja, dia membereskan barang-barang miliknya, mamahnya membereskan semua yang akan dibawa ke kota Jakarta. Di sini Mami juga akan dari cerita Ami tadi, bahwa keluarga ini percaya bahwa Tuhan akan menjaga, Tuhan berjanji akan memberikan teman yang baik, menjanjikan pekerjaan yang baik buat papahnya. Karena ini keluarga Ami adalah anak Tuhan, anak yang sungguh-sungguh taat dan percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertainya. Di sini Mami akan ambil dari kisah di Alkitab, yaitu mengenai Bapak Abraham. Ya, anak-anak ingat Bapak Abraham yang waktu itu Mami cerita Bapak Abraham taat sama Tuhan. Dia dijanjikan Tuhan keturunan, ya. Dia bersama istrinya walau sudah lanjut usia, ya. Dia tidak mungkin di umurnya yang sudah tua dia akan melahirkan seorang anak. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil, anak-anak. Ya, di sini Mami akan mengambil firman Tuhan pada saat sore hari ini, diambil dari Kejadian 11 ayat 27. Di sini ada silsilah, ya. Anak-anak nanti bisa buka Alkitabnya. Sekarang dengerin Mami Herina cerita terlebih dahulu mengenai yang Bapak Abraham, ya.
menjadi bapak yang percaya dan taat kepada Tuhan. Apa yang dijanjikan Bapak Abraham ya buat kepada Bapak Abraham dan istrinya ya. Bapak Abraham taat ya. Dia menjalankan atau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Bapak Abraham. Allah membuat janji, Allah membuat covenant dengan Abraham, dan Tuhan berjanji memberkati Bapak Abraham. Anak-anak tahu di sini di Kejadian 11 ayat 27 ya, di sini ada daftar keturunan Terah ya. Waktu Terah memperanak Abram ya, Abram itu Bapak Abraham dulu namanya Abram. Setelah ini disebut Bapak orang percaya karena dia adalah anak perjanjian atau Allah yang sudah memberikan nama Abraham ya, dari Bapak Abram menjadi Abraham. Di sini Terah memperanak Abram, Nahor dan Haran. Dan Haran memperanak Lot ya. Di sini Lot itu siapa anak-anak? Lot adalah keponakan Bapak Abraham. Ya. Suatu hari Bapak Abraham ya yang tinggal di kota Haran ya bersama istrinya Sarah tinggal di kota Haran. Di sini ketika Tuhan berbicara kepada Abraham ya, Abraham mendengar, Abraham mentaati, Abraham taat sekali sama apa yang dikatakan Tuhan. Abraham, kamu harus pergi ke negeri yang sudah kujanjikan. Tanahnya subur. Di sana semuanya tersedia buat kamu. Makanan sudah tersedia. Semua apa yang kamu perlukan sudah tersedia di sana. Ya, di sini Mami akan mengambil cerita ini ya, anak-anak akan nanti baca ceritanya ya di dalam Kejadian tadi 11 ayat 27 mengenai Sisera, tapi Mami nggak akan memberikan silsilah keturunan-keturunan ini. Mami akan ambil intinya aja mengenai Bapak Abram dan Lot ya. Di Kejadian 11 ayat 32 ya, ketika Tuhan berbicara kepada Abraham, waktu itu umur Abraham adalah ya 100 lebih ya, meninggal waktu ketika melahirkan anak daripada Iska ya. Iska namanya Bapak Abraham dan Sarah ya. Waktu itu umurnya 101 ya. Yang sudah nggak mungkin ya bagi Tuhan, bagi manusia, tapi mungkin di hadapan Tuhan. Abraham akan dijanjikan Tuhan Tuhan akan memberkati Abraham. Di sini Abraham membawa istrinya, keponakannya yang tadi namanya siapa anak-anak? Namanya Lot. Ya, jangan lupa ya. Tempat tinggal Abraham tadi mana? Di mana nih di peta bisa dilihat ya? Haran. Bapak Abraham tinggal bersama istrinya di Haran. Ketika Tuhan berbicara kepada Abraham, ya, lalu Abraham pergi menyiapkan segala sesuatunya untuk pergi ke suatu tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Di manakah tempat tinggal Abraham sebelum disuruh pergi sama Tuhan? Di Haran, jangan lupa ya. Abraham membawa istrinya, keponakannya, para pembantunya, dan seluruh kawanan ternaknya dan mengikuti pimpinan Allah ke Kanaan. Ya, dari Haran ya, Bapak Abraham bersama keponakannya Lot dan istrinya menuju ke Kanaan. Tapi di tengah perjalanan sebelum sampai Kanaan, ya, Abraham
berbincang-bincang sama atau bicara sama Lot ya. Abraham dan Lot mempunyai begitu banyak ternak sehingga para gembala yang menjaga ternak mereka mulai bertengkar karena padang rumput mereka gunakan semakin sempit, rumputnya tidak cukup untuk memberi makan ternak-ternak mereka. Abraham tidak menyukai pertengkaran ini, jadi dia menyarankan pada Lot untuk berpisah dan hidup di tengah yang berbeda di daerah Kanaan. Ya, belum sampai di Kanaan, di tengah perjalanan, rupanya dengan bawaan binatang-binatangnya yang harus diberi makan, ya di tengah perjalanan Lot keponakan Abraham mulai adu bicara, ya. Di sini Abraham dan Lot berpisah dan hidup di tempat yang berbeda di daerah Kanaan. Dengan begitu, ya, mereka akan mendapat cukup makanan untuk dimakan. Jadi enggak satu keluarga itu semua kumpul di Kanaan. Pikirnya Lot ini disuruh milih dulu ya sama Bapak Abraham ya. Disuruh milih tempat yang kira-kira Lot itu senang. Lot memilih daerah yang paling baik, yang subur dan datar, padang hijau di tepi sungai Yordan. Ya, sungai Yordan mana sungai Yordan? Di sungai Yordan itu di dekat kota Sodom atau di Beter. Ya, di sini di tengah-tengah ini ada sungai Yordan. Ya, di tengah-tengah Kanaan ya. Lot memilih tempat yang enak duluan ya. Tapi Bapak Abraham adalah bapak yang orang percaya ya. Dia memberikan apa yang diminta Lot, mengalah ya untuk keponakannya. Pilihan Lot terlihat bagus, tetapi sesungguhnya itu adalah pilihan yang buruk. Waduh, kenapa ya kira-kira ya anak-anak? Lot di sini dia pasti berpikir di sana nanti saya akan jadi orang yang kaya, ya menikmati apa yang Tuhan sudah berikan, ya subur, semuanya subur, datarannya, padangnya hijau, banyak sawah, gampang cari makan, ya buat kasih makan ternaknya juga banyak rumput yang hijau, ya dia akan tidak merasakan kelaparan, ya. Di sini orang-orang yang tinggal di daerah kota itu yang dipilih oleh Lot, ya adalah kota yang tidak mengenal Tuhan atau tidak mengasihi Allah. Orang-orang ini menjalani hidupnya dengan melakukan apa yang berdosa di hadapan Tuhan, ya, yang menyakiti hati Tuhan. Lot tinggal di pinggiran kota, yaitu kota Sodom, anak-anak. Nih, kota Sodom di sini. Lot tinggal ya. Dia berpisah ya dengan Bapak Abraham ya, karena Bapak Abraham memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih terlebih dahulu ya. Lot memilih kota Sodom. Kota Sodom adalah kota yang jahat orang-orangnya ya. Dia selalu melakukan menyakitkan hati Tuhan yang diperbuat oleh orang-orang di sana. Orang-orang di sana suka melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Orang-orang tidak percaya sama Tuhan. Ketika Bapak Abraham mendengar apa yang terjadi di sana, ya mengenai lingkungan yang ditinggalin oleh Lot, yaitu Sodom, ya, dia mendengar kabar. Bapak Abraham mendengar kabar ada beberapa orang-orang bilang di sana ada peperangan, anak-anak. Orang-orang ini, tentara-tentara ini menyerang kota Sodom dan melawan Lot. Abraham mungkin dapat mengatakan itu hal-hal yang buruk yang akan terjadi kepada keponakannya, yaitu Lot. Abraham membawa seluruh pembantunya yang telah dilatih berperang dan memimpin mereka untuk berperang melawan bala tentara dari 4 raja. Wah, sepertinya
Bapak Abraham akan membantu Lot nih. Walaupun Lot sudah memiliki tempat yang bagus, tempat yang subur, ternyata di sana orang-orangnya suka menyakiti hati Tuhan, ya. Abraham mengirim tentara-tentara untuk melawan orang-orang Sodom, ya. Tentara-tentara di sana sudah mulai menyerang Lot, ya. Di sini keempat raja tersebut mempunyai pasukan yang lebih banyak dari Abraham. Wah, rupanya musuh dari Lot ini banyak banget, ya. Tapi Abraham tidak pernah takut karena dia percaya dan taat sama Tuhan. Dia pegang janji Tuhan. Allah akan membantu Abraham dan pasukannya sehingga mereka dapat mengalahkan pasukan tersebut dan membebaskan Lot dan keluarganya. Abraham percaya kepada Allah dan Allah menjaganya serta menunjukkan kemurahan hatinya pada Lot melalui Abraham. Wah, di sini walaupun Lot sudah istilahnya jahat, ya, dia mengambil bagian apa yang dia ambil, tapi di sana ternyata banyak orang-orang yang melakukan kejahatan di mata Tuhan, yang menyakitkan hati Tuhan. Di sini Bapak Abraham tidak pernah membenci Lot, atau Bapak Abraham tidak pernah melupakan keponakannya Lot. Bapak Abraham justru membantu, ya. Sodom adalah tempat di mana Lot tinggal. Jika Allah menghancurkan Sodom, Lot dan keluarganya akan ikut hancur juga. Sehingga Abraham memutuskan untuk berdoa pada Allah. Ya, Allah telah berjanji akan menyertai Abraham dan memberkatinya juga, sehingga Abraham percaya bahwa Allah mendengar doanya Lot. Ya, di sini Bapak Abraham cuma mengandalkan Tuhan, ya. Dia pegang janji Tuhan, ya. Tuhan akan membantu Bapak Abraham dan Tuhan akan memberikan pembelaan, memberikan janjinya kepada Bapak Abraham. Doa Abraham pada Tuhan, Tuhan, sekiranya terdapat beberapa orang benar yang ada di Sodom, jika terdapat 50 orang benar, akankah engkau menyelamatkan kota tersebut, menyelamatkan kota Sodom? Allah menjawab, jika aku menemukan 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni kota tersebut karena mereka. Abraham berpikir bahwa ia telah memberikan angka yang cukup tinggi, oleh sebab itu ia berkata, Tuhan, bagaimana jika 45 orang benar? Dan Allah berkata, jika aku menemukan 45 orang benar, aku tidak akan menghancurkan kota itu. Abraham berpikir lagi, dan mungkinkah ada orang benar dalam kota yang jahat itu? Sodom adalah terkenal orang-orang yang jahat, tapi di sini Bapak Abraham percaya Tuhan akan turut bekerja. Tuhan akan membantu Bapak Abraham dan Lot. Lalu Allah setuju dan tidak akan menghukum kota itu jika terdapat 40 orang yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi Abraham terus-menerus mengecilkan angka tersebut dan akhirnya berkata, Tuhan, lagi bagaimana jika hanya 10 orang Tuhan yang benar di kota Sodom itu, ya. Aku tidak akan menghancurkan kota tersebut. Waduh, kemurahan Tuhan, ya. Tuhan memang Tuhan yang baik, ya anak-anak, ya. Tuhan yang melihat sekeliling Sodom, ya, menemukan 10 orang yang percaya saja, ya Tuhan akan menyelamatkan keluarga Lot dan Bapak Abraham dari peperangan. Allah menjawab doa Abraham dan Lot. Dia menunjukkan kemurahan hatinya kepada Lot dan Abraham. Allah mengirim 2 malaikat untuk memperingatkan Lot bahwa kota tersebut akan dihancurkan. Mereka percaya, ya, kepada Tuhan. Akhirnya Lot bersama istrinya selamat. Istri Lot tidak ingin meninggalkan Sodom, anak-anak. Waduh, parah sekali, ya. Tuhan sudah membebaskan Lot, ya, bersama keluarganya, tapi istrinya masih bengkeng, ya. Udah, kita tinggal di sini aja, kan sayang. Di sini kan udah enak,
walaupun orangnya jahat-jahat di sekeliling kita, tapi kan kita punya Tuhan, ya. Kota tersebut kota yang benar-benar, ya, yang Tuhan istilahnya selalu menyatukan hati Tuhan orang-orang yang ada di Sodom sana, ya. Lalu ia memandang hingga lembah sungai Yordan dan semua yang dilihatnya adalah asap dari kota yang telah dihancurkan. Anak-anak ini lihat apa yang dijanjikan Abraham. Dia akan memberikan keturunan, ya, keturunan Bapak Abraham, ya, seperti bintang di langit yang tidak dapat dihitung, ya. Anak-anak mungkin pernah melihat gambar ini di saat Mami cerita, ya, Abraham berikan janji Tuhan kepada Bapak Abraham akan memberikan keturunan seperti bintang di langit, ya. Anak-anak, Mami Helena tidak akan panjangkan firman Tuhan sore hari ini, tapi di sini Mami Helena bisa memberikan sesuatu buat anak-anak, supaya anak-anak menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Walaupun anak-anak tidak melihat Tuhan secara langsung, tidak dapat memandang Tuhan dengan langsung, tapi anak-anak bisa melihat Tuhan lewat doa anak-anak. Cari terus hadirat Tuhan, dekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita akan memperoleh kekuatan yang baru. Kita akan menjadi anak-anak yang kuat menghadapi situasi yang seperti ini yang sekarang terjadi, ya. Banyak sekali orang-orang yang gelisah, takut dengan keadaan dunia ini. Dengan adanya COVID-19, anak-anak tidak bisa bertemu, walaupun anak-anak beribadah di rumah, anak-anak terus tetap percaya sama Tuhan. Tuhan akan memelihara anak-anak seperti Bapak Abraham, ya. Dia akan diberikan tanah perjanjian, yaitu Kanaan, yang seperti Tuhan janjikan kepada Abraham, yaitu tempat yang indah, yaitu Kanaan. Anak-anak, kita akan terus dekat diri kita sama Tuhan. Ambil waktu untuk kita berdoa, ambil waktu untuk kita masuk terus dalam hadirat Tuhan. Ya, anak-anak bisa melakukan ini, berdoa sama papa mama di rumah, ya. Ambil saat teduh, baca Alkitab. Tante yang ada di rumah mungkin belum percaya sama Tuhan, ajak berdoa supaya dia mengenal Tuhan, ya. Anak-anak harus jadi saksinya Tuhan, belajar. Walaupun anak-anak di sini adalah anak-anak yang masih kecil, tapi anak-anak, Mami Helena percaya anak-anak adalah milik kepunyaan Tuhan, generasi penerus, ya. Anak-anak harus belajar di sini. Aku percaya kepada Allah. Bagaimana caramu? Ayo menunjukkan bahwa kamu percaya pada Allah. Dengan cara apa, Mi? Ya, anak-anak bisa ambil waktu berdoa sama Tuhan. Apa yang akan dilakukan oleh anak-anak? Berdoa dulu, tanya sama Tuhan. Ya, jangan ambil tindakan yang anak lakukan belum seizin Tuhan. Misalkan anak-anak kira-kira mau misalkan pingin beli sesuatu, beli tas atau beli sepatu baru dah, anak-anak beli sepatu baru. Anak-anak ngerengek minta ke mama atau papa, beliin sepatu mama, beliin pingin sepatu baru seperti punyanya temen di sekolahan tuh, bagus. Tapi mama bilang, mama belum punya uang. Anakku, nanti kalau mama punya uang nanti mama beliin. Ya, sebagai anak Tuhan, anak-anak doa dulu sama Tuhan, doa minta sama Tuhan. Ya, Tuhan akan memberikan apa yang anak-anak minta lewat mamanya diberkati. Ya, anak-anak juga bisa baca Alkitab supaya iman kita kuat. Ya, kita dengan cara apa lagi?
ya anak-anak percaya kepada Allah. Ya, anak-anak bisa menceritakan ya kepada teman-teman anak-anak bahwa Allah yang anak-anak sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang selalu menepati janjinya, ya, Allah yang selalu memberikan kita pengharapan, ya. Jadi anak-anak di sini Mami nggak akan lanjutkan ceritanya, tidak akan panjangkan firman Tuhan, tapi anak-anak di sini boleh belajar seperti Bapak Abraham tadi, ya. Dia percaya kepada Allah dan mengetahui berbagai cara kita dapat menunjukkan bahwa kita percaya kepada Allah, seperti Bapak Abraham tadi, yaitu lewat doa Bapak Abraham. Ya, di sini anak-anak nanti akan diberikan ayat hafalan, ya. Nanti anak-anak bisa dibuka di dalam Yohanes 14 ayat 21. Di sini mengenai ayat hafalan yang akan diberikan oleh anak-anak. Nanti anak-anak bisa hafalkan ke guru kelas masing-masing, ya. Anak-anak hafalkan Yohanes 14 ayat 21. Ya, ayat hafalannya Yohanes 14 ayat 21. Buka ya Alkitabnya sekarang ya. Yuk, yang di rumah Alkitabnya dibuka di Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya, Mami ulangin. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya, panjang ya anak-anak ya. Kalau anak-anak bisa, ya nanti bisa langsung ke mami-mami di kelas anak-anak masing-masing. Mami ulangin ayat hafalannya di Yohanes 14 ayat 21. Beginilah bunyi firman Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, ya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, mengasihi Tuhan Yesus ya, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya, cukup ya. Jelas ya firman Tuhan. Mami sampai di sini dulu. Kita akan berdoa. Kita akan akhiri ibadah online sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang akan melanjutkan Tuhan firman-Mu ini Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan. Buat mereka mengerti Tuhan apa yang kami sampaikan ini Tuhan. Engkau berbicara lewat anak-anak-Mu Tuhan, lewat doa anak-anak-Mu Tuhan. Ajar mereka Tuhan untuk boleh Tuhan mencari Engkau, selalu mengambil waktu Tuhan untuk berdoa kepada Engkau Tuhan, sehingga kami boleh merasa ketenangan dan kami boleh belajar taat Tuhan sampai Engkau datang kembali Tuhan ke dalam dunia ini Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang taat dan selalu percaya akan Engkau ya Bapa. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, anak-anak kami di rumah maupun dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau melawat mereka Tuhan satu persatu. Kami bawa mereka Tuhan ke dalam tangan-Mu. Pelihara mereka seperti biji mata-Mu Tuhan. Berkati orang tuanya yang sudah mengizinkan mereka untuk beribadah online Tuhan. Mereka yang tidak dapat mengikuti ibadah online ini Tuhan, Engkau juga akan hiburkan mereka. Engkau akan mengirimkan malaikat-Mu di surga, memberikan Tuhan sukacita buat mereka juga Tuhan. Tengok setiap mereka Tuhan. Tengok anak-anak kami komunitas Yedija Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan tutup ibadah online kami sore hari ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita bertemu kembali di minggu yang akan datang. Dadah anak-anak. Shalom. Tuhan memberkati.